Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Panutan negara kawasan Afrika dan Amerika Selatan, Indonesia juga negara yang penting di mata dunia. Oke, seperti apa gitu? Kenapa Indonesia menjadi panutan gitu ya? Bagaimana negara-negara luar melihat Indonesia gitu, oke? So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Indonesia has demonstrated an enormous capacity to bring parties together. Indonesia is a very important country. Semua mengapresiasi ekonomi kita. Our exports gonna be bigger to make our economy stronger. Jadi dengan kebangkitan Indonesia tuh membuka mata negara-negara luar ya. Halo sahabat Citizen. Di bawah komando Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi nasional diyakini terus melesat. Program dan kebijakan yang direalisasikan Jokowi dinilai mampu menjaga ekonomi bangsa berada pada tren positif. Guru Besar Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Profesor Herianto menyampaikan rasa optimisnya akan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pasalnya, Jokowi disebut telah membangun dasar melalui pemerataan pembangunan yang telah berhasil diwujudkan selama 8 tahun memimpin Indonesia. Selain penguatan dari sisi ekonomi bangsa, Jokowi juga fokus terhadap pengembangan SDM. Apalagi Jokowi juga terus mendorong industri digital tumbuh sebagai sarana melahirkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing global. Seperti kita ketahui, ada beberapa negara di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai panutan negara berkembang. Baru-baru ini, negara Kongo dan Zimbabwe menyebutkan Indonesia sebagai panutan negara berkembang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengklaim Indonesia telah menjadi panutan dari berbagai negara berkembang, misalnya Kongo dan Zimbabwe. Pujian itu datang pasca dirinya melancong ke Afrika beberapa waktu lalu. Pujian itu datang setelah Luhut menceritakan apa saja yang sudah Indonesia lakukan dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang terjadi tahun ini. Luhut bertemu dengan Presiden William Ruto di Kenya, Presiden Felix Tshisekedi di Kongo, dan Presiden Emerson di Zimbabwe. Semuanya melihat Indonesia sebagai panutan dari negara berkembang. Menurut dia, itu jadi peluang sangat bagus bagi Indonesia untuk bisa berkolaborasi dengan negara-negara berkembang lain di kawasan Afrika dan Amerika Selatan. Indonesia juga penting di mata dunia. Itu terbukti dari berbagai negara yang sering melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia. Indonesia tahu bahwa kepentingan strategisnya di wilayah Asia Tenggara meningkat seiring dengan ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut. Negara kepulauan Indonesia menjadi semacam tameng antara Samudra Pasifik dan Hindia. Hal ini membuatnya menjadi negara pembatas yang kuat antara dua wilayah besar di dunia. Semua negara superpower saat ini menyadari bahwa Indonesia berada di posisi yang strategis dan mungkin akan berniat untuk menjalin hubungan dan melakukan investasi besar-besaran untuk perkembangannya. Bahkan Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengungkapkan kekagumannya atas potensi besar Indonesia dalam berbagai bidang. Sehingga dia ingin terus meningkatkan jalinan kerjasama antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, terutama dalam bidang teknologi. Setelah bidang
Muhammad bin Zayed Al Nahyan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kemampuan cukup tinggi dalam bidang teknologi. Sehingga Muhammad bin Zayed Al Nahyan pun meyakini bahwa berdasarkan semua indikator yang ada, Indonesia dalam 25 tahun yang akan datang akan menjadi negara yang hebat. Kemudian Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia, Lu Kang, menyebutkan bahwa Tiongkok dan Indonesia adalah dua negara berkembang utama dan dua negara penting di kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara juga telah mengalami kemajuan di berbagai sektor, sehingga bisa lebih banyak kerjasama bagi kedua negara. Sementara itu, untuk kerjasama Spanyol dan Indonesia, Duta Besar LBBP Kerajaan Spanyol untuk Republik Indonesia, Francisco de Assis Aguilera Aranda, kerjasama itu bisa lebih meningkatkan ikatan antara kedua negara yang telah terjalin sejak lama. Untuk itu, dia ingin agar hubungan baik itu terus berlanjut. Dan masih banyak lagi negara yang mulai mengikuti kemajuan Indonesia yang terus berkembang. Nah, siapa sangka di tangan kepemimpinan nasional ke-7, yaitu di tangan Jokowi, Indonesia menjelma menjadi negara yang ditakuti negara-negara lain. Setidaknya di bawah kepemimpinan nasional hari ini, Indonesia ditakuti 56 negara di dunia. Jika mengacu pada keanggotaan PBB yang berjumlah 193 negara, setidaknya Indonesia sukses jam seperempat negara di dunia. Coba bayangkan, negara mana di dunia ini yang sehebat Indonesia dan bisa membuat 59 negara menjadi gentar. Jadi, tak usah menyinyir pemerintah terkait ekonomi, terkait pertahanan dan keamanan, terkait demokrasi, terkait supremasi hukum, dan hal-hal lain yang belum mampu diwujudkan. Dengan satu prestasi yang bisa menakjubkan 59 negara ini, tentu akan menjadi catatan sejarah yang akan diteruskan ke anak cucu kita. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi Indonesia pun menjadi panutan gitu ya bagi negara-negara berkembang, bahkan juga sampai ke mana nih, Afrika, Amerika Selatan gitu ya, melihat bagaimana perkembangan pesat Indonesia ini. Tapi ya memang itu yang terlihat gitu ya. Memang Indonesia sekarang tuh menunjukkan perubahan-perubahan yang sangat baik, yang sangat pesat, sehingga mampu membuka mata dunia gitu ya, mampu bikin negara-negara luar juga pun melihat kemampuan besar Indonesia untuk terus menuju kesuksesannya ini. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.